Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Ardila Wahyu Wiji Lestari dengan NIM 420140017. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, yaitu metode Gauss-Seidel. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Fianti, SSI, MSc, PhD. Untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier, kita bisa menggunakan berbagai macam cara atau metode, seperti metode eliminasi Gauss dengan penumpu sederhana, metode eliminasi Gauss dengan penumpu parsial, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan juga metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang metode Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier. Lantas, apa sih kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode yang lain? Metode Gauss-Seidel mempunyai kelebihan, yaitu dapat menyelesaikan lebih dari 50 sistem persamaan linier. Sedangkan metode-metode yang lain hanya dapat menyelesaikan di bawah 50 sistem persamaan linier. Prinsip kerja dari metode Gauss-Seidel yaitu menggunakan cara iterasi atau perulangan. Iterasi ini dilakukan secara terus-menerus sehingga diperoleh kondisi yang konvergen. Apa itu kondisi yang konvergen? Kondisi yang konvergen yaitu kondisi yang solusinya tidak akan berubah lagi, artinya telah didapatkan solusi yang nilainya tetap. Setelah kita mempelajari mengenai kelebihan metode Gauss-Seidel, tentang prinsip kerja metode Gauss-Seidel dalam menyelesaikan sistem persamaan linier, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah dari metode Gauss-Seidel dalam penyelesaian sebuah sistem persamaan linier. Langkah yang pertama, kita harus membuat sebuah persamaan linier dari sistem persamaan linier yang telah diketahui di soal. Langkah yang kedua, melakukan iterasi atau perulangan dengan cara mensubstitusi tebakan awal yang telah diketahui di soal. Jadi, di sebuah soal biasanya kita telah diberikan sebuah sistem persamaan linier pastinya, dan juga tebakan awal. Nah, kita perlu mensubstitusi nilai tebakan awal tadi ke dalam persamaan linier yang telah kita buat pada langkah yang pertama. Selanjutnya, langkah yang ketiga, melakukan iterasi secara terus-menerus atau berulang. Nah, kapan iterasi ini akan berhenti? Iterasi dilakukan secara terus-menerus sampai nilai galatnya diperoleh lebih kecil dari batas toleransi dari yang telah ditentukan. Demikianlah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier dengan metode Gauss-Seidel. Agar kita lebih paham, mari kita langsung ke contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada satu soal, yaitu gunakan metode iterasi Gauss-Seidel untuk mencari PK K sama dengan 1, 2, 3 dari titik awal P0, 0,0,0 pada sistem persamaan berikut. 5x1 plus x2 plus x3 sama dengan 10, 2x1 plus 8x2 min x3 sama dengan 11, min x1 plus x2 plus 4x3 sama dengan 3. Nah, kita
harus mencari nilai dari X1, X2, dan X3 sebagai bentuk penyelesaian dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, di sini diketahui untuk titik awalnya 0,0,0 dan kita harus mencari iterasi atau perulangan sampai iterasi yang keempat. Karena di soal diketahui K sama dengan 1,2,3. Nah, sebelum kita masuk ke iterasi atau melakukan perulangan, langkah yang pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nilai dari X1, X2, dan X3 dari persamaan ini. Yang pertama, 5X1 plus X2 plus X3 sama dengan 10, kita dapat tuliskan 5X1 sama dengan 10 min X2 min X3. Jadi, X2 dan juga X3-nya ini dipindah ruas. Setelah itu, kita dapat peroleh nilai X1 sama dengan 10 min X2 min X3 dibagi 5. Kita lakukan juga untuk mendefinisikan nilai X2 dan juga nilai X3. Untuk mendefinisikan nilai X2, 2X1 plus 8X2 min X3 sama dengan 11. Nah, di sini 2X1 dan juga min X3-nya dipindah ruas, sehingga diperoleh nilai 8X2 sama dengan 11 min 2X1 plus X3. Sehingga diperoleh nilai X2 sama dengan 11 min 2X1 plus X3 dibagi 8. Selanjutnya, kita mendefinisikan nilai X3 dari persamaan min X1 plus X2 plus 4X3 sama dengan 3. Sehingga kita dapat tuliskan 4X3 sama dengan 3 plus X1 min X2. Sama seperti yang tadi ya, min X1 plus X2-nya ini dipindah ruas, sehingga kita peroleh X3 sama dengan 3 plus X1 min X2 dibagi 4. Nah, kita sudah mendefinisikan nilai X1, nilai X2, dan juga nilai X3. Oke, setelah kita bisa mendefinisikan atau sudah mendapatkan nilai X1, X2, dan X3 dari sistem persamaan linear yang telah diketahui, langkah selanjutnya kita melakukan iterasi atau perulangan. Nah, cara melakukan iterasi ini kita mensubstitusikan tebakan awal. Tadi di soal diketahui tebakan awalnya itu 0,0,0. Jadi, nilai 0,0,0 ini kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam nilai X1, X2, dan juga X3 yang telah kita definisikan sebelumnya. Oke, kita mulai dari iterasi yang pertama dengan tebakan awal 0,0,0. X1 sama dengan 10 min X2 min X3 dibagi 5. Kita tinggal memasukkan atau mensubstitusi nilai 0,0 ke dalam X2 dan X3. Sehingga X1 sama dengan 10 min 0 dibagi 5. Sehingga kita peroleh nilai X1 sama dengan 2. Dengan langkah yang sama, kita juga substitusikan untuk memperoleh nilai X2, di mana X2 tadi 11 min 2X1 plus X3 dibagi 5. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Namun, nilai X1 di sini tidak menggunakan nilai tebakan awal yang bernilai 0, tapi kita menggunakan nilai X1 yang sudah kita dapatkan, yaitu 2. Sehingga X2 sama dengan 11 min 2 dikali 2 ditambah 0 dibagi 5. Diperoleh nilai X2 sama dengan 7/5. Selanjutnya kita mencari nilai X3, di mana X3 sama dengan 3 plus X1 min X2 dibagi 4. Kita substitusikan nilai X1 dan juga X2 yang telah kita dapatkan. Jadi, untuk X3 ini kita tidak menggunakan tebakan awal, tetapi menggunakan nilai yang terbaru, di mana X1 ini bernilai 2, dan juga X2 bernilai 7/5. Kita masukkan ke
persamaan yang ketiga untuk memperoleh nilai X3. Ini perhitungannya 3 plus 2 min 7 per 5 dibagi 4, sehingga diperoleh nilai X3 sama dengan 9 per 10. Oke, setelah itu kita melakukan atau melanjutkan iterasi yang kedua ya, karena tadi di soal kita diminta untuk melakukan iterasi atau perulangan sebanyak 4 kali. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita menggunakan tebakan awal, yaitu nilai yang terbaru. Jadi nilai X1, nilai X2, dan juga nilai X3 yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Jadi tebakan awal untuk iterasi yang kedua ini yaitu 2, 7 per 5, dan juga 9 per 10. Nah, untuk langkah-langkahnya sama dengan saat melakukan iterasi yang pertama, yaitu dengan mensubstitusikan nilai tebakan awal yang diketahui ke dalam persamaan linearnya. Di sini X1 sama dengan 10, min X2, min X3 dibagi 5. Kita masukkan nilai X2-nya, yaitu 7 per 5, dan juga nilai X3-nya 9 per 10. Sehingga diperoleh nilai X1 yang baru, yaitu 77 per 50. Oke, next kita akan menghitung nilai X2 yang terbaru, di mana X2 sama dengan 11 min 2X1 ditambah X3 dibagi 8. Nah, di sini untuk nilai X1-nya kita tidak menggunakan nilai 2 ya, tetapi kita menggunakan nilai 77 per 50. Jadi menggunakan nilai X1 yang terbaru. Tetapi nilai X3-nya kita menggunakan nilai 9 per 10. Mengapa demikian? Karena kita belum mendapatkan nilai X3 yang terbaru. Jadi untuk nilai X1 kita menggunakan 77 per 50, karena ini merupakan nilai X1 yang terbaru, tetapi untuk nilai X3 kita menggunakan 9 per 10. Kita substitusikan ke persamaan untuk memperoleh nilai X2. Dengan metode substitusi, diperoleh nilai X2 sama dengan 441 dibagi 400. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari X3 yang terbaru, di mana nilai X3 itu kita mensubstitusikan nilai X1 dan X2 yang terbaru. Jadi nilai X1 yang terbaru tadi 77 per 50, dan juga X2 yang terbaru 441 dibagi 400. Kita substitusikan ke persamaan 3 plus X1 min X2 dibagi 4 untuk memperoleh nilai X3. Dengan perhitungan dan dengan metode substitusi diperoleh nilai X3 yang terbaru, yaitu 1375 dibagi 1600. Oke, setelah mendapatkan nilai X1, X2, dan juga X3 yang terbaru, selanjutnya kita akan melakukan iterasi yang ketiga dengan tebakan awal pastinya dari nilai yang terbaru, di mana X1 sama dengan 77 per 50, X2 sama dengan 441 dibagi 400, dan juga nilai X3 1375 dibagi 1600. Nah, mengapa nilai-nilai yang telah kita hitung tadi kita biarkan berbentuk pecahan ya, kita tidak ubah menjadi desimal? Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembulatan. Jadi nanti pembulatannya kita lakukan di akhir saat iterasi keempat ya, iterasi yang terakhir. Oke, langsung saja kita akan menghitung nilai X1, X2, dan X3 yang terbaru dari iterasi yang ketiga dengan metode yang sama, yaitu metode substitusi. Di mana X1 sama dengan 10 min X2 min X3 dibagi 5. Kita tinggal memasukkan nilai X2-nya sebesar 441 dibagi 400, dan juga nilai X3-nya 1375 dibagi 1600. Nah, dengan perhitungan diperoleh nilai X1 yang terbaru yaitu 1286
Mohon maaf, maksud saya 12.861 dibagi 8.000. Oke, next kita akan menghitung nilai X2 pada iterasi yang ketiga ini. Sama dengan iterasi yang sebelumnya ya, kita masukkan atau substitusi nilai X1 dan juga X3, tetapi nilai X1 di sini kita menggunakan nilai X1 yang terbaru, yang sebelumnya sudah kita hitung, yaitu 12.861 dibagi 8.000. Kita masukkan di persamaan, dan juga nilai X3-nya kita menggunakan nilai tebakan awal, karena kita belum menghitung nilai X3 yang terbaru. Oke, dengan perhitungan dan dengan metode substitusi, kita peroleh nilai X2 yang terbaru, yaitu 69.113 dibagi 64.000. Nah, untuk nilainya kita biarkan berbentuk pecahan terlebih dahulu. Oke, setelah menghitung nilai X1 dan juga nilai X2 yang terbaru pada iterasi ketiga, selanjutnya kita akan menghitung nilai X3 yang terbaru, di mana X3 itu didefinisikan sebagai 3 plus X1 min X2 dibagi 4. Nah, dengan metode substitusi, seperti yang sebelumnya, kita tinggal memasukkan nilai X1 yang terbaru dan juga nilai X2 yang terbaru. Nah, ini ya, nilai X1 yang terbaru itu 12.861 dibagi 8.000, dan nilai X2 yang terbaru 69.113 dibagi 64.000. Dengan perhitungan, diperoleh nilai X3 yang terbaru pada iterasi yang ketiga, yaitu 225.775 dibagi 256.000. Nah, sama seperti yang tadi, kita biarkan dulu hasilnya dalam bentuk pecahan untuk menghindari pembulatan. Oke, next. Setelah melakukan iterasi atau menghitung nilai pada iterasi yang ketiga, kita akan menghitung nilai X1, X2, dan X3 pada iterasi yang keempat. Pastinya dengan tebakan awal dari nilai-nilai yang sebelumnya kita peroleh, yaitu nilai X1 12.861 dibagi 8.000, nilai X2 69.113 dibagi 64.000, dan nilai X3 225.775 dibagi 256.000. Oke, langsung saja. Untuk memperoleh nilai X1, kita substitusikan nilai X2 dan juga nilai X3 ke dalam persamaan 10 min X2 min X3 dibagi 5. Dengan perhitungan, diperoleh nilai X1 sama dengan 2.057.773 dibagi 1.280.000. Nah, karena iterasi keempat merupakan iterasi yang terakhir, jadi kita diperbolehkan untuk melakukan mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal agar nanti hasil akhirnya itu lebih cantik dan lebih singkat gitu ya, lebih simple, bacanya lebih mudah. Karena kalau harus membaca 2.057.773 per 1.280.000 ini kan terlalu panjang. Jadi untuk iterasi yang terakhir kita diperbolehkan untuk melakukan atau mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, diperoleh nilai X1 pada iterasi keempat ini 1,6. Oke, setelah memperoleh nilai X1 pada iterasi yang keempat, kita lanjut untuk menghitung nilai X2 pada iterasi yang keempat dengan metode substitusi pastinya. Namun, seperti yang sebelumnya, iterasi sebelumnya, nilai X1 di sini kita menggunakan nilai X1 yang terbaru, yaitu 2.057.773 dibagi 1.280.000. Namun nilai X3-nya kita tetap menggunakan tebakan awal karena kita belum menghitung nilai X3, yaitu 225.775 per 256.000. Nah, saat kita melakukan perhitungan, usahakan kita menggunakan dalam bentuk pecahan. Walaupun tadi kita sudah menghitung nilai X1 dalam bentuk desimal, namun saat kita mencari nilai X2, karena ini masih dalam perhitungan, kita masukkan nilai X1 dalam bentuk pecahan untuk menghindari adanya pembulatan. Oke,
Dengan menggunakan metode substitusi dan menggunakan perhitungan seperti ini, diperoleh nilai X2 pada iterasi yang keempat, yaitu 11, 013, 329 dibagi 10, 240, 000. Nah, kita diperbolehkan untuk melakukan pembulatan ya teman-teman, sehingga diperoleh nilai X2 pada iterasi yang keempat, yaitu 1,07. Oke, next setelah kita memperoleh nilai X1 dan juga nilai X2, pada iterasi yang keempat, kita akan menghitung atau mencari nilai X3. Di mana X3 kita definisikan sebagai 3 plus X1 min X2 dibagi 4. Nah, dengan metode substitusi, kita masukkan nilai X1 yang terbaru, yaitu 20,57773 dibagi 12,80,000, dan X2 yang terbaru, yaitu 11,013,329 per 10, 240,000. Nah, dengan perhitungan dan dengan metode substitusi, kita peroleh nilai X3 sama dengan 36,168,855 dibagi 40,960,000. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, kita peroleh nilai X3 pada iterasi yang keempat atau nilai X3 yang terbaru adalah 0,88. Nah, karena di soal tadi kita hanya diminta untuk melakukan iterasi atau perulangan sampai iterasi yang keempat, jadi untuk perhitungannya kita sampai iterasi yang keempat ya. Kita sudah peroleh nilai X1 sebesar 1,6, nilai X2 sebesar 1,07, dan juga nilai X3 sebesar 0,88. Nah, namun jika kita melakukan iterasi lagi atau melakukan perulangan lagi, apakah diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan. Mau dihitung sampai iterasi ke-8, iterasi ke-10, iterasi ke-20, itu tidak apa-apa. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bahwa metode iterasi Gauss-Seidel ini bersifat konvergen, artinya nilainya nanti akan konstan atau tetap. Jadi, ketika teman-teman melakukan iterasi kembali atau melakukan perulangan kembali, misalnya sampai iterasi ke-20, nilainya nanti akan tetap, akan diperoleh nilai X1 sama dengan 1,6, nilai X2 sama dengan 1,07, dan juga nilai X3 0,88. Nah, itu tadi ya salah satu contoh soal penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Hasil akhirnya, kita peroleh nilai X1 sama dengan 1,6, nilai X2 sama dengan 1,07, dan nilai X3 sama dengan 0,88. Nah, agar kita lebih yakin dengan perhitungan yang telah kita lakukan, karena biasanya juga ada faktor human ya yang membuat ada kesalahan perhitungan sehingga hasilnya itu tidak akurat atau penyelesaiannya itu tidak akurat, kita dapat melakukan pembuktian. Nah, bagaimana cara melakukan pembuktian? Kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh, yaitu nilai X1, X2, dan X3 yang terbaru atau yang terakhir dari perhitungan yang telah kita lakukan ke persamaan awal atau persamaan yang diketahui pada soal. Misalnya, 5X1 plus X2 plus X3, kita masukkan nilai X1 1,6, nilai X2 1,07, dan nilai X3 0,88. Nah, dengan perhitungan diperoleh hasilnya 9,95. Coba kita lihat pada soal. Oke. Pada soal ya, persamaan yang pertama ini hasilnya 10, dan tadi perhitungan kita 9,95. Jika kita bulatkan, hasilnya akan 10. Jadi, untuk nilai-nilai yang telah kita hitung, yaitu X1 sama dengan 1,6, X2 sama dengan 1,07, dan X3 sama dengan 0,88, ini terbukti benar. Nah, agar lebih akurat lagi nih,
tidak hanya dibuktikan pada persamaan yang pertama, kita buktikan pada persamaan yang kedua dan juga persamaan yang ketiga. Hasilnya ternyata sesuai dengan kondisi awal atau kondisi yang disajikan pada soal. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel beserta contoh soal dan juga pembahasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.